Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Oh iya anak-anak, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai materi selanjutnya nih, Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak nih, hari ini kita belajar materi tentang apa? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang pantun. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak pantun itu apa? Dan contoh pantun itu seperti apa? Baik, jika tidak ada yang tahu, di sini kita akan membahas materi mengenai pantun. Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia yang tiap bait terdiri atas 4 baris dengan sajak A, B, A, B. Tiap lirik pantun biasanya terdiri atas 4 kata. Yang ini baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Ciri-ciri pantun. Yang pertama terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata. Yang kedua memiliki pola. Ciri-ciri khas pantun yang mudah dikenali adalah pola. Ada 2 pola yang biasanya terdapat pada pantun. Yang ini pola ABAB dan AAAA. 3. Memiliki sampiran dan isi. Dalam pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. 2 baris pertama disebut dengan sampiran. Sampiran biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud, selain untuk mengantarkan rima sajak, sementara isi berada pada baris ketiga dan keempat, yang berisi pesan atau makna utama dari sebuah pantun. Yang terakhir 4, tidak ada nama penulis. Pada pantun tidak terdapat nama penulis, berbeda dengan puisi dan karya sastra lainnya. Hal ini dikarenakan dahulu penyebaran pantun dilakukan secara lisan. Selanjutnya ada fungsi pantun. Yang pertama, karya sastra ini berperan dalam kemampuan menjaga alur berpikir dan menjaga fungsi suatu kata. Hal ini dapat melatih seseorang dalam berpikir tentang makna kata yang sebelumnya diungkapkan. Yang kedua, puisi lama ini juga melatih seseorang berpikir asosiatif bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan satu dengan lainnya. Selain itu, karya sastra ini dapat melatih kecepatan berpikir seseorang dalam bermain-main dengan kata. Yang keempat, salah satu jenis puisi lama ini juga berperan sebagai media kebudayaan guna memperkenalkan dan menjaga nilai-nilai masyarakat yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan sebuah filosofi yang berbunyi adat berpantun tentang pantang melantun. Filosofi tersebut mengisyaratkan bahwa semua pantun sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial dan bukanlah hanya imajinasi semata. Yang kelima, keakraban dengan sanak saudara ataupun teman dapat juga terjalin dengan bermain puisi lama ini. Seperti bermain teka-teki menggunakan pantun, sehingga setiap orang dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan cara yang unik. Yang selanjutnya ada struktur teks pantun. Yang A, sampiran adalah bagian awal pantun yang terletak pada satu dan dua baris. Sampiran berfungsi untuk membentuk rima. Umumnya, sampiran tidak memiliki hubungan dengan isi pantun. Namun demikian, ada beberapa pantun yang bagian sampirannya berhubungan dengan bagian isi. Yang B, isi. Isi adalah bagian yang menjadi maksud atau tujuan pantun tersebut. Isi terletak pada baris 3 dan 4.
Unsur teks pantun. Yang pertama itu A. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang dapat menjadi ciri khas dari suatu pantun adalah rima. Rima dalam pantun memiliki akhiran yang sama, sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Yang kedua itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini dapat dikatakan sebagai latar belakang atau keadaan tertentu yang mendasari pembuatan pantun. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan isi pantun. Unsur ini diperlukan untuk mendukung berbagai unsur intrinsik yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dapat suatu pantun dapat berupa adat, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta biografi atau latar belakang pembuat pantun. Unsur intrinsik dapat digunakan untuk mengarahkan gaya bahasa dan makna yang terdapat di dalam isi pantun. Jenis-jenis pantun. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga, perasaan, kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, adat budaya, agama, dan nasihat. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk membaca atau membalas teka-teki pantun tersebut. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pantun. Yang pertama itu ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini biasanya digunakan untuk menghibur. Contohnya, ada keran mirip buaya, jalan-jalan makan roti, dikira mirip Luna Maya, ternyata malam poati. Nah, yang kedua ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini biasanya berisi pesan moral atau bermakna untuk mendidik. Contohnya itu jalan-jalan ke Kota Bandung. Jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Nah, yang ketiga ada pantun kiasan. Di sini pantun kiasan mempunyai arti tidak langsung terlihat namun tersirat. Contohnya itu, berjalan dalam gelap, dapatkan ular warna hitam. Berkenalan tanpa menatap, bagai meraba dalam kelam. Nah, yang keempat, di sini ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan pantun yang berisi jawaban. Contohnya, ada kuda yang berponi, bertemu unta di gurun. Jika pintar, tebaklah ini, apakah yang naik tak bisa turun? Jawabannya adalah umur. Selanjutnya ada pantun anak-anak. Contohnya itu, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, yang keenam ada pantun anak muda. Contohnya, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, yang terakhir di sini ada pantun tua. Contohnya, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai.
anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian pantun, ciri-ciri pantun, fungsi pantun, struktur pantun, dan jenis-jenis pantun. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, kalian masih ingat nggak sih tadi Ibu ngebahas tentang struktur pantun kan ya anak-anak? Nah, Ibu mau nanya, apa saja sih struktur pantun itu? Ada yang tahu nggak anak-anak? Ayo dijawab ya anak-anak. Nah, iya benar anak-anak. Jadi, struktur pantun itu ada sampiran dan isi. Siapa di sini yang tadi jawabannya benar? Pasti semuanya jawabannya benar ya, karena semua anak-anak Ibu itu pada hebat-hebat dan pintar-pintar. Baik anak-anak, sepertinya sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk dipelajari kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu ya anak-anak. Bila ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya anak-anak. Baik, pertemuan hari ini sampai di sini saja. Kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.